Pada tanggal 28 Juli 1990, sebuah pemakaman di Linden, New Jersey, berubah menjadi kekacauan total. Pria di dalam peti mati itu adalah Vin Phu, yang di jalanan lebih dikenal dengan sebutan Amigo. Ia adalah salah satu tokoh muda paling mencolok dari sebuah geng Vietnam bernama Born to Kill, lahir untuk membunuh. Usianya baru 21 tahun. Di sekitar nisannya berdiri sekumpulan pelayat berpakaian hitam. Banyak dari mereka adalah pemuda Vietnam yang memikul beban kesedihan di satu sisi dan ketegangan hidup ala geng di sisi lain. Asap dupa mengepul di udara musim panas. Ada persembahan kertas lipat, tradisi lama yang dibawa melintasi Pasifik oleh komunitas pengungsi yang berusaha mempertahankan martabat di negara yang seringkali pelit memberikan hal itu. Untuk beberapa saat, pemakaman itu tampak seperti yang seharusnya. Sebuah penghormatan terakhir bagi seseorang yang pergi terlalu cepat. Lalu, 3 pria Asia mendekati makam sambil membawa bunga. Tidak ada yang menjerit, tidak ada yang lari. Awalnya, semua tampak biasa saja, hampir seperti bagian dari prosesi upacara. Tapi dalam hitungan detik, bunga-bunga itu dijatuhkan, senjata ditarik keluar, dan keheningan permakaman hancur berkeping-keping oleh badai peluru. Pria-pria berjas tiarap di balik batu nisan. Yang lain mencabut senjata mereka sendiri dan membalas tembakan. Para pelayat berhamburan di antara kuburan, terpeleset di tanah, menabrak monumen, berusaha bertahan hidup di tempat yang seharusnya menjadi wilayah orang mati. Benar-benar gila. Sebuah pemakaman berubah menjadi penyergapan. Permakaman telah menjadi medan pertempuran. Serangan itu lebih dari sekadar aksi balas dendam. Itu adalah pesan yang tidak menyisakan ruang untuk kesalahpahaman. Pesan itu menegaskan bahwa Born to Kill telah menyeret Chinatown begitu dalam ke medan perang, sehingga sebuah pemakaman pun tak lagi suci. Pesan itu mengatakan bahwa geng tersebut telah menjadi ancaman dan provokasi yang begitu besar, sampai-sampai musuh rela memuntahkan peluru ke tengah kerumunan pelayat hanya untuk unjuk gigi. Dan kejadian ini mengirimkan sinyal yang tak kalah mengerikan ke seluruh penjuru kota. Ini bukan lagi sekadar kejahatan jalanan biasa. Ini adalah kekerasan yang terorganisir, terus meningkat, dan telah berubah menjadi sebuah tontonan. Tapi cerita ini tidak bermula di pemakaman itu. Di sanalah cerita ini mencapai titik di mana eksistensinya tak bisa lagi diabaikan. Untuk mengerti kenapa pemakaman Amigo berakhir dengan baku tembak, kita harus paham apa arti Born to Kill bagi para pemuda di dalamnya. Ini bukan sekadar geng yang mengejar uang atau wilayah kekuasaan. Geng ini lahir dari retakan yang jauh lebih dalam, yang mengakar pada pengalaman menjadi seorang pengungsi itu sendiri. Di tahun-tahun pasca Perang Vietnam, banyak keluarga Vietnam tiba di Amerika Utara membawa trauma yang tidak otomatis hilang saat mereka melewati perbatasan. Mereka lari dari peperangan, kamp pengungsian, rasa kehilangan, penghinaan, dan bayang-bayang panjang dari sebuah kekalahan. Apa yang mereka masuki bukanlah rasa aman secara emosional, melainkan sekadar bertahan hidup secara fisik. Di kawasan seperti Chinatown, New York, para pendatang baru dari Vietnam seringkali mendapati diri mereka terpinggirkan di tengah dunia imigran yang sudah terkotak-kotak. Mereka lebih miskin, minim koneksi, kurang perlindungan, dan sering diperlakukan sebagai orang luar, bahkan di antara sesama komunitas Asia. Isolasi semacam itu meninggalkan luka. Namun, hal itu juga menciptakan peluang emas bagi orang-orang yang tahu cara memanfaatkannya. Banyak anak laki-laki yang akhirnya terseret ke dalam Born to Kill tidak terlahir sebagai monster. Mereka adalah anak-anak yang terlepas dari tangan-tangan yang seharusnya merangkul mereka. Ada yang berasal dari keluarga berantakan. Ada yang kabur dari rumah.
Beberapa telah melewati kekacauan emosional yang menyertai migrasi, kemiskinan, dan hancurnya keutuhan keluarga. Di versi cerita yang lebih baik, mereka mungkin akan berakhir di layanan sosial untuk remaja, program komunitas, bimbingan sekolah, atau di bawah asuhan seseorang yang peduli. Alih-alih begitu, banyak dari mereka yang hanyut ke jalanan Chinatown, di mana geng-geng tua, preman lokal, dan hukum rimba menawarkan jenis pendidikan yang berbeda. Born to Kill melangkah masuk ke ruang kosong itu dan memberi anak-anak ini sesuatu yang terasa seperti sebuah penyelamatan. Geng ini menawarkan identitas, perlindungan, uang, dan yang paling berbahaya dari semuanya, rasa memiliki. Mereka memberi para pemuda Vietnam ini perasaan bahwa mereka bukan lagi sekadar barang sisa dari sejarah orang lain. Di dalam geng, mereka penting. Mereka dilihat. Mereka ditakuti. Bagi anak-anak yang tumbuh dengan perasaan dibuang, transformasi semacam itu bisa terasa hampir suci. Itu memang racun, tapi rasanya seperti sebuah pengakuan. Di pusat dari transformasi tersebut, berdirilah David Tai. Dia bukanlah pria yang paling lantang berbicara di dalam ruangan, dan justru itulah sebagian dari kekuatannya. Lahir di Saigon pada tahun 1956, kehidupan Tai dibentuk oleh pergolakan dan pemindahan. Dia sudah terpapar pengaruh kriminal sejak muda, berpindah melalui Hong Kong, menghabiskan waktu di panti asuhan di Indiana, dan akhirnya sampai di New York dengan hanya bermodalkan insting dan penolakan keras untuk pasrah menjadi orang yang lemah. Dia pernah mencuci piring, melakukan pekerjaan serabutan, dan hidup cukup dekat dengan keputusasaan untuk memahami bagaimana rasa terhina bisa mengakar kuat di tulang seseorang. Namun, tidak seperti banyak orang yang hancur oleh kerasnya kehidupan seperti itu, Tai belajar cara memanfaatkannya. Dia mengubah ketidakstabilan menjadi penuh perhitungan. Dia belajar membaca karakter orang dengan cepat, mengenali rasa lapar, rasa malu, dan kebencian, lalu meramunya menjadi bidak dalam rencananya. Satu hal yang dipahami Tai lebih baik dari siapapun adalah bahwa pemuda Vietnam di Chinatown berada di posisi yang sangat merendahkan. Mereka seringkali hanya dianggap sebagai otot yang berguna bagi geng-geng Tiongkok, dihargai karena keberanian mereka berkelahi, tetapi tak pernah diperlakukan setara. Bagi Tai, itu tidak bisa ditoleransi. Dia tidak ingin anak-anak Vietnam bekerja untuk struktur kekuasaan orang lain. Dia ingin membangun kekuasaannya sendiri. Dia ingin sebuah geng yang tidak perlu mengemis rasa hormat, melainkan merebutnya paksa. Lewat satu perampokan, satu ancaman, dan satu nyawa pada satu waktu. Dan itulah yang membuat Born to Kill berevolusi jadi lebih dari sekadar geng lokal. Geng ini menjadi sebuah pernyataan yang lahir dari rasa sakit dan diputarbalikkan oleh ambisi. Sebuah pernyataan bahwa orang-orang di pinggiran ini tak akan lagi diam saja di sana. Namun, deklarasi seperti itu bisa membusuk dengan cepat dari dalam. Rasa lapar akan martabat berubah menjadi rasa lapar akan dominasi. Persaudaraan menjadi ajang pendisiplinan yang ditegakkan lewat ketakutan. Harga diri berubah menjadi kekerasan yang dibalut jubah keadilan. Pada saat Amigo dimakamkan, Born to Kill sudah menjadi terlalu nekat, terlalu mencolok, dan terlalu kurang ajar terhadap tatanan kriminal yang sudah lebih dulu berkuasa. Anggota geng berbaris melewati Chinatown membawa spanduk dengan namanya dan simbol-simbol BTK, menyulap momen perkabungan menjadi aksi perlawanan publik. Itu bukan sekadar duka, itu provokasi. Dan di dunia bawah tanah, provokasi publik jarang dibiarkan tanpa balasan darah. Tembakan di pemakaman itu bukanlah awal mula Born to Kill. Itu adalah momen di mana geng tersebut
memproklamirkan dirinya kepada dunia luar dengan cara yang paling brutal. Sekelompok pemuda Vietnam yang dibentuk oleh pengasingan, penelantaran, dan kemarahan telah menemukan seorang bos yang tahu cara mengubah semua itu menjadi kekuatan penghancur. Apa yang terjadi setelahnya bukan sekadar perang antar geng biasa. Itu adalah kebangkitan sebuah sindikat kriminal yang dibangun di atas puing-puing emosional para imigran dan berlandaskan pada satu janji, bahwa ditakuti itu jauh lebih baik daripada dilupakan. Anda Vitai sangat paham akan sesuatu yang para tokoh masyarakat habiskan bertahun-tahun untuk memperbaikinya. Sesuatu yang dengan instan dijadikan senjata oleh para predator. Ketika seorang anak muda merasa tak dianggap cukup lama, bentuk keanggotaan apapun bisa terlihat seperti cinta. Itulah mesin penggerak sesungguhnya di balik Born to Kill. Tai tidak semata-mata merekrut untuk mencari tenaga fisik. Dia merekrut untuk mengisi kekosongan emosional. Dia mencari anak-anak Vietnam yang sudah terlepas dari bayangan akan sebuah rumah. Anak-anak pelarian, remaja dari keluarga berantakan, anak-anak yang luntang-lantung di Chinatown, pemuda yang orang tuanya kewalahan, absen, trauma, atau tak mampu menjembatani jarak antara sekadar mencari makan dan mengasuh anak. Beberapa dari mereka baru menginjak belasan tahun. Beberapa bahkan hampir belum cukup umur untuk memahami konsekuensi penuh dari membawa senjata api, ikut merampok, atau bersumpah setia pada geng yang namanya saja terdengar seperti menantang maut. Tai memberi mereka hal yang paling mereka dambakan. Ia memberi mereka sebuah narasi. Di dalam BTK, mereka bukan anak yang dibuang atau imigran yang tak kasat mata. Mereka adalah saudara, prajurit, pria-pria yang memiliki tujuan hidup. Geng ini punya simbol, bahasa sandi, ritual, dan mitologi kasar yang membuat kematian terlihat layaknya sebuah takdir. Inisial BTK, peti mati, 3 lilin. Semuanya terasa sangat dramatis, sesuatu yang daya tariknya sulit ditolak oleh anak muda. Hal itu membuat hidup mereka terasa sinematik, membuat mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih kelam ketimbang sekadar rutinitas melarat dan diasingkan. Ketika dunia luar memperlakukan mereka seolah mereka tak punya tempat, geng ini merangkul mereka seutuhnya. Begitulah cara kerja manipulasi yang brilian. Ia jarang dimulai dengan teror, ia dimulai dengan validasi. Tai memberi para rekrutannya tempat tinggal, uang saku, akses ke perempuan, narkoba, status dan perlindungan absolut yang didapat dari bergerak dalam satu kawanan. Namun lebih dari itu, ia membiusnya dengan ideologi. Ia menyentuh luka paling menganga dari pengalaman pengungsi Vietnam. Rasa malu karena harus terusir, perasaan selalu dihakimi, perasaan dimanfaatkan orang lain, tapi tak pernah benar-benar diterima. Ia mendoktrin anak-anak ini bahwa geng Tiongkok memandang rendah mereka, bahwa Amerika mengabaikan mereka, bahwa tak ada seorang pun di dunia ini yang akan memberikan harga diri secara cuma-cuma. Kalau mereka mau dihormati, mereka harus merebutnya dengan tangan mereka sendiri. Di dalam pesan itu, memang ada benih kebenaran. Tapi Tai memelintir kebenaran itu menjadi sebuah izin. Ia mengubah kepedihan kolektif menjadi strategi rekrutmen dan meyakinkan anak-anak rentan ini bahwa kekerasan bukan cuma soal cuan, tapi juga keharusan. Begitu keyakinan itu tertanam, Born to Kill tumbuh bak monster. Geng ini membangun reputasi sebagai kelompok yang lebih muda, lebih kejam, dan jauh lebih serampangan dibandingkan organisasi tua yang selama ini menguasai Chinatown. Geng-geng yang sudah mapan punya metode sadis mereka sendiri, tapi mereka juga punya sejarah, koneksi, dan sistem kendali. Baba teka penuh dengan volatilitas yang tak bisa ditebak. Mereka merampok toko, memeras pedagang,
menekan panti pijat, menyerbu restoran, dan menjadikan siapa saja yang sekiranya tak berani lapor polisi sebagai mangsa. Canal Street jadi salah satu ladang perburuan utama mereka. Pemilik bisnis kecil, yang kebanyakan juga sesama imigran, terjebak dalam pusaran ketakutan. Mereka memegang uang tunai, kerja banting tulang, tak percaya pada pihak berwajib, dan sadar betul bahwa satu kali penolakan saja bisa mengundang maut langsung ke depan meja kasir mereka. Bagi Born to Kill, bisnis-bisnis itu bukan sekadar ladang uang. Itu adalah trofi kekuasaan. Pada masa puncaknya, geng ini diyakini bisa meraup ribuan dolar per hari. Puluhan lapak pasar kabarnya disandera di bawah tekanan mereka. Tai juga mendulang uang dari jam tangan Rolex palsu, menjadikan pasar barang mewah tiruan yang sedang laris manis sebagai jembatan antara bisnis pinggir jalan dan kejahatan terorganisir berskala besar. Ini poin penting, karena membuktikan bahwa ia bukan sekadar preman jalanan yang asal bacok. Ia sedang membangun sebuah konglomerasi gelap. Kekerasan adalah salah satu pilarnya, tapi profit, mobilitas, dan ekspansi wilayah juga sama krusialnya bagi dia. Namun pada akhirnya, aksi kekerasan publiklah yang membuat eksistensi BTK tak bisa lagi ditolerir. Satu hal yang paling membongkar sifat asli dari gaya kepemimpinan Tai adalah betapa tenangnya dia di saat-saat yang berujung pada pertumpahan darah. Dia tak perlu bersikap sok jagoan. Dia tak perlu berteriak urat leher. Dia bisa bicara dengan nada santai dan tetap mengirim seseorang ke alam baka. Ketenangan berdarah dingin itulah yang membuatnya jauh lebih menakutkan daripada banyak pria muda di sekitarnya yang cuma mengandalkan adrenalin dan pamer aksi. Tai murni mengandalkan kepastian. Dia memberikan instruksi seolah sedang mengatur logistik barang, bukan nyawa orang. Sebuah konfrontasi di Canal Street pada 1989 menunjukkan persis bagaimana otaknya bekerja. Dua anggota geng Flying Dragons menghina Tai di depan umum. Bagi seorang pemimpin yang gila citra, itu adalah jenis penghinaan yang haram dibiarkan. Tapi, Tai tidak langsung meledak emosi di tempat. Dia menunggu waktu yang pas. Kemudian ia mengutus Lam Trang, salah satu algojo kepercayaannya, untuk bertindak. Beberapa detik kemudian, tembakan meletus dan rivalnya tewas. Balasan yang cepat, dingin, dan sangat strategis. Tai paham betul nilai dari sebuah pertunjukan teater. Dia tahu bahwa kekerasan yang dilakukan secara publik dan dieksekusi dengan tegas bisa membentuk persepsi sebuah kawasan tentang siapa yang benar-benar berkuasa. Logika yang sama mendasari konfliknya dengan Ghost Shadows. Keputusan Tai untuk masuk ke Winnie Lounge di Bayard Street, markas yang dikenal milik Ghost Shadows, bukanlah aksi sok berani yang tak disengaja. Lagi-lagi, ini adalah panggung teater, sebuah cara untuk menyatakan bahwa BTK tidak takut pada siapapun, tidak peduli pada batasan wilayah lama, dan berniat untuk menulis ulang aturan main Chinatown dengan cara mereka sendiri. Ketika konfrontasi itu memanas dan disusul oleh insiden pengeboman yang menewaskan dan melukai banyak orang, menjadi jelas bahwa Tai sudah tak sudi lagi sekadar mencari posisi aman di dunia kriminal. Ia ingin meruntuhkannya. Saat itu, bahkan para bos tua mulai waspada. Benny Ong yang akrab dipanggil Paman Tujuh adalah wajah dari otoritas kriminal mapan di Chinatown, figur sesepuh yang paham bahwa kelangsungan hidup seringkali tidak bergantung pada kekerasan buta, melainkan pada sistem yang stabil dan batasan yang disepakati bersama. Penolakan keras Tai untuk tunduk pada tatanan lama itu membongkar seberapa besar skala ambisinya. Ia tidak butuh validasi dari atas. Ia menginginkan takhta tertinggi. Tapi ambisi raksasa itu mengidap penyakit bawaan yang mematikan. Tai merakit sebuah mesin tempur
dari kepingan anak-anak laki-laki yang telah remuk oleh kehilangan, ketidakstabilan, dan pengasingan. Ia membekali mereka sebuah panji dan menyebutnya keluarga. Ia menanamkan rasa takut dan melabelinya sebagai kesetiaan. Ia menyuapi mereka balas dendam dan menyebutnya kebanggaan. Untuk sementara waktu, taktik itu sukses besar, bahkan terlalu sukses. Itulah kenapa Born to Kill melesat jadi salah satu geng Asia paling ditakuti di Amerika. Tapi organisasi apapun yang fondasinya dibangun di atas identitas yang terluka dan pengabdian yang dipaksakan, sejatinya sedang menggali kuburannya sendiri. Rasa lapar emosional yang membuat pemuda-pemuda ini mudah direkrut adalah hal yang sama yang membuat mereka mudah untuk dipatahkan. Dan ketika tekanan makin mencekik, mitos persaudaraan itu mulai retak. Kehancuran Born to Kill tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses pembusukan perlahan dari kebohongan yang selama ini menyatukan geng tersebut. Tai telah membangun BTK dengan narasi keluarga, tapi itu adalah keluarga yang dipimpin oleh teror. Semua orang di dalamnya paham bahwa status kehebatan bisa lenyap dalam semalam, bahwa kegagalan selalu punya konsekuensi fatal, dan bahwa loyalitas dituntut tanpa boleh banyak tanya. Struktur semacam itu mungkin terlihat mengerikan dari luar, apalagi bagi bocah-bocah yang putus asa mencari kepastian hidup. Tapi di dalam, ia menciptakan pusaran instabilitas permanen. Ketakutan bisa memaksakan kepatuhan, tapi ia tak bisa menciptakan kepercayaan. Dan ketika rasa percaya itu nihil, setiap penangkapan, setiap blunder, setiap celah kelemahan akan mulai merobek struktur tersebut. Geng ini mulai berdarah dari dua sisi. Secara internal, kebrutalan mereka sendiri sudah memakan korban nyawa. Dalam sebuah aksi perampokan, seorang anggota BTK secara tak sengaja menembak temannya sendiri, sebuah bukti nyata bahwa kekacauan di dalam kubu geng ini sama mematikannya dengan serangan dari musuh. Lalu, datang pukulan yang lebih telak. 3 anggota BTK, termasuk bocah yang masih berusia belasan, diculik dari sebuah bar karaoke dan kemudian ditemukan dieksekusi mati di wilayah kekuasaan Ghost Shadows. Itu adalah pesan brutal dari penguasa kriminal Orde Lama. Born to Kill mencoba membranding diri mereka sebagai pihak yang tak tersentuh. Tapi mayat-mayat itu menceritakan fakta yang berbeda. Geng Tai memang bisa meneror orang-orang yang lemah. Tak ada yang meragukan itu. Tapi yang tak bisa mereka lakukan adalah menggulingkan organisasi yang mengakar jauh lebih kuat di kandang mereka sendiri secara permanen. Tewasnya Amigo dan penyergapan di area pemakaman yang menyusul setelahnya menjadi bukti publik yang tak bisa dibantah. TK bukan lagi sekadar pihak yang menyerang. Mereka kini diburu, dipermalukan, dan diseret ke dalam perang terbuka yang tak bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Bagi Tai, ini menuntut adaptasi. Kalau Chinatown sudah terlalu panas untuk dikuasai, maka pusat gravitasi harus digeser. Maka ia pun mengubah model bisnisnya. Alih-alih memusatkan seluruh kekuatan di satu kawasan, Tai menyebarkan gengnya keluar jangkauan. Anggota-anggotanya pindah, melintasi berbagai negara bagian, menjalani hidup yang lebih terpecah-pecah, namun tetap tunduk pada komando pusat. Bridgeport, Connecticut, menjadi salah satu simpul baru yang krusial. Tempat-tempat lain segera menyusul. Metodenya berevolusi, tapi logikanya tak berubah. Cari target bisnis yang rentan, khususnya di dalam komunitas Asia, di mana kombinasi ketakutan, perputaran uang tunai, dan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum menciptakan ekosistem yang sempurna bagi predator kejahatan. Toko perhiasan jadi incaran utama. Rumah-rumah bordil mulai dibuka. Sayap perampokan diekspansi. Satu kali perampokan
Di tahun 1990, satu kabarnya berhasil menggasak sekitar 360.000 dolar. Pendekatan terdesentralisasi ini membuat Born to Kill makin susah dilacak. Para anggotanya tak lagi terlihat seperti satu geng besar yang berkeliaran di jalanan yang sama. Mereka menyamar sebagai pekerja, perantau, penyewa kamar, pria-pria yang tersebar di berbagai lintas negara, bagian tanpa ada benang merah yang jelas, selain kesamaan etnis dan sesekali melakukan perjalanan. Tapi, di balik kamuflase yang seolah terpencar itu, berdetak sebuah jaringan terorganisir yang direkatkan oleh rapat, perencanaan matang, dan otoritas mutlak dari seorang Tai. Dalam satu sisi, ia telah bermutasi dari seorang bos geng jalanan menjadi koordinator kriminal elit yang berusaha mengubah kekacauan menjadi model bisnis yang lincah. Untuk sementara, strategi ini berjalan mulus. Tapi efek sampingnya, tekanan mental bagi semua yang terlibat, juga ikut meledak. Tai menjadi semakin berhati-hati dan paranoid parah. Porsi latihan senjata ditingkatkan, keamanan diperketat, tangan-tangan kanan kepercayaannya seperti Tran Engkochlan turun tangan membantu mengelola operasi harian. Geng tersebut masih rutin mengadakan pertemuan, seringkali kembali diam-diam ke New York untuk merencanakan pekerjaan kotor dan membagi peran. Tapi semakin luas, organisasi ini mencengkeram, semakin ia bergantung pada kebungkaman dan stabilitas mental orang-orang yang sejak awal jiwanya tak pernah stabil. Mereka ini bukan prajurit seumur hidup yang diikat oleh kesetiaan ideologi murni. Kebanyakan dari mereka hanyalah anak-anak muda ketakutan yang dibentuk oleh kemiskinan, trauma masa lalu, dan ancaman penjara atau maut yang selalu mengintai. Di tengah iklim beracun itulah Tin Ngo muncul sebagai sang titik balik. Ngo bukanlah orang luar. Dia punya akses yang cukup dekat dengan Tai untuk memiliki pengaruh. Pada satu momen, Tai menginterogasinya terkait uang yang raib. Ngo, dalam keadaan sangat ketakutan, tersungkur berlutut dan mengemis ampun. Tai melepaskannya. Tapi mengampuni seseorang di dalam sistem yang dibentuk oleh rasa takut tidak melulu menghasilkan rasa terima kasih. Terkadang, hal itu justru melahirkan kewarasan. Pada detik itu juga, Ngo sadar sepenuhnya bahwa posisi dan nyawanya di dalam geng ini bergantung 100% pada mood dan kepentingan Tai. Sisa-sisa ilusi tentang persaudaraan yang selama ini diyakininya runtuh seketika. Belakangan, saat Ngo diciduk polisi karena keterlibatannya dalam sebuah perampokan, ia mengambil keputusan yang pada akhirnya selalu dipicu oleh organisasi berbasis rasa takut. Ia memilih untuk bertahan hidup. Ia setuju untuk bernyanyi dan bekerja sama dengan pihak berwajib. Keputusan itu jadi malapetaka bagi Born to Kill karena memberikan aparat penegak hukum amunisi yang selama ini gagal mereka temukan dari luar, yakni struktur. Seorang informan di dalam geng tidak cuma asal sebut nama. Ia membocorkan hubungan antar anggota, rutinitas harian, rantai komando, kebiasaan operasional, dan membongkar mana yang sekadar gosip jalanan dan mana yang fakta lapangan. Berbekal kicauan Ngo, para penyidik bisa berhenti bereaksi secara pasif terhadap kasus-kasus kriminal tunggal dan mulai memetakan organisasi secara komprehensif. Aparat sebenarnya sudah mulai merajut jaring penangkapan ini dengan sabar. Dalam sebuah insiden, anggota BTK sempat dihentikan saat sedang mempersiapkan perampokan toko perhiasan di pinggiran New York. Polisi menemukan senjata di sana, namun alih-alih bertindak gegabah dengan dakwaan klasteri, penyidik memilih menahan diri dan terus menyusun kerangka kasus yang jauh lebih besar. Kesabaran itu terbayar lunas. Born to Kill sebelumnya bisa berjaya karena mereka bergerak cepat, menyebar luaskan jangkauan, dan menjadikan teror sebagai sumbat mulut para korbannya.
Namun begitu negara bisa membaca pola permainan mereka, kecepatan geng tersebut tak lagi jadi sebuah keuntungan. Pada Januari 1992, David Tai dan 22 anggota inti Born to Kill dijerat dengan Undang-Undang RICO, sebuah palu hukum berat yang memang dirancang khusus untuk mencabik-cabik sindikat kejahatan terorganisir dari akarnya, alih-alih cuma memenjarakan para pelaku secara eceran. Itulah momen di mana mitologi jalanan geng tersebut akhirnya bertabrakan dengan sistem yang mampu menguliti wujud asli mereka. Bukan sekadar kumpulan pemuda marah yang tak terurus, melainkan sebuah korporasi terstruktur yang dibangun di atas fondasi perampokan, pemerasan, pertumpahan darah, dan hierarki komando yang ketat. Tai menyangkal keras bahwa dialah sang dalang. Ia mencoba memoles citranya, bahkan sesekali menggiring opini bahwa kelompoknya itu lebih mirip seperti wadah perlindungan bagi pemuda Asia tunawisma. Sebuah pemutarbalikan fakta yang luar biasa menjijikkan. Geng yang sama, yang dulunya dipuja-puja dari dalam sebagai persaudaraan para pria paling ditakuti, kini dipasarkan sebagai organisasi panti sosial yang selalu disalahpahami masyarakat. Tapi bukti-bukti di persidangan bicara lebih lantang ketimbang dongeng karangannya. Pada 23 Oktober 1992, Tai dijatuhi hukuman kurungan seumur hidup. Lebih dari 20 kaki tangannya menerima vonis hukuman mulai dari 10 hingga 60 tahun penjara. Secara hukum formal, itulah akhir riwayat Born to Kill. Tapi secara sosial dan emosional, masalahnya tidak sesederhana itu. Di hal yang membuat eksistensi BTK begitu mengganggu pikiran tak pernah hanya terletak pada level kekerasannya, melainkan pada akar dari mana kekerasan itu tumbuh subur. Tai tidak menciptakan trauma pelarian, keluarga yang hancur, atau marginalisasi para imigran itu. Ia sekadar mengeksploitasinya. Ia memungut pemuda-pemuda yang mewarisi kepedihan sejarah dan mengajari mereka bahwa rasa takut yang ditebarkan ke orang lain bisa menjadi pengganti harga diri mereka yang hilang. Ia mengubah rasa diasingkan menjadi identitas, identitas menjadi kebrutalan, dan kebrutalan menjadi tambang emas. Itulah kenapa kisah ini begitu penting untuk disimak lebih jauh dari sekadar kasus kriminal. Kisah ini adalah cerminan mengerikan tentang apa yang bakal terjadi bila generasi muda yang rapuh dibiarkan mencari makna hidup di jalanan, di mana geng adalah satu-satunya institusi yang masih sudi merekrut mereka. Itulah luka menganga sesungguhnya yang ditinggalkan oleh Born to Kill. Bukan sekadar deretan vonis penjara, dan bukan cuma darah yang tumpah di aspal, melainkan sebuah tamparan keras bahwa komunitas yang sudah babak belur, diinjak-injak oleh perang dan keharusan mengungsi, masih harus menanggung kerusakan jilid 2. Ketika sistem yang seharusnya bertugas menopang anak-anak muda ini, gagal merangkul mereka tepat pada waktunya.